Saya menyapa Ibu Bapak sekalian, selamat malam dan shalom untuk kita sekalian. Saya akan berbicara mengenai respon terhadap masa-masa sulit yang terjadi karena seizin Tuhan. Masa-masa sulit terjadi pada orang-orang percaya itu bisa kontra dengan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yang sudah kita baca dan kita pelajari bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita anugerah yang sempurna, memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang baik. Nah, apabila kita menggunakan kalimat Allah kadangkala mengizinkan masa-masa sulit, walau sebenarnya kalimat ini tidak salah, tetapi ini bisa multitafsir, itu maksud saya. Multitafsirnya begini, kalau kita berkata ada kalanya Allah mengizinkan masa-masa sulit, ya berarti sama saja Allah juga yang menjadi sumber masa-masa sulit itu. Lah kenapa Dia izinkan? Kan begitu saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu kalimatnya yang lebih tepat sebenarnya supaya dia tidak kontra dengan pekerjaan Allah. Kalimatnya seharusnya adalah ada kalanya Allah menguji iman orang-orang percaya. Nah, kalimat ada kalanya Allah menguji iman orang-orang percaya sering sekali diperhalus. Sehingga lebih umum, lalu orang berkata Allah mengizinkan. Memang lebih enak didengar, tetapi sebenarnya ini bisa multitafsir. Nah, oleh karena itu saya lebih setuju dengan kalimat yang sebenarnya ada kalanya Allah menguji iman orang-orang percaya. Nah, kemudian ibu bapak saudara-saudara, kesimpulan yang berikut adalah ada peran atau tanggung jawab anak-anak Tuhan dalam masa-masa sulit. Artinya ibu bapak, kalaupun anak-anak Tuhan mengenai atau mengalami masa-masa sulit, alami masa-masa sukar, bisa saja karena mereka lalai atau abai akan tanggung jawabnya. Nah, ini mesti jelas dulu pada kita sekalian. Nah, hari ini saya tiba pada pembahasan mengenai respon orang percaya atau respon kita terhadap ujian iman, atau saya pergunakan kalimat yang lebih umum tadi, yaitu respon terhadap masa-masa sulit yang terjadi karena seizin Tuhan. Tetapi sekali lagi saya meralat mengkoreksi kalimat yang lebih tepat itu supaya dia tidak multitafsir. Sebenarnya adalah ujian iman, bukan seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan itu bisa menimbulkan persepsi, sekali lagi bisa menimbulkan persepsi bahwa toh ternyata Allah juga dong yang memberikan persoalan itu, memberikan masa sulit itu. Lalu kenapa Dia izinkan kalau bukan Allah? Dan lain sebagainya. Hal ini yang harus diwaspadai. Saya hanya ingin konsisten dengan apa yang saya ajarkan. Saya tidak mau menggambarkan kepada saudara-saudara bahwa Allah kita ini kadangkala Dia memberikan hal-hal yang baik, tapi kadangkala Dia mengizinkan kita mengalami hal-hal yang buruk. Nah, saya tidak mau saudara jadi bertambah bingung dengan kalimat-kalimat ini, saudara-saudara. Nah, karena itu saya harus mengarahkan saudara bahwa Allah itu adalah sumber kebaikan, sumber segala anugerah yang baik. Semua yang baik itu berasal dari atas. Jadi saudara-saudara, kalaupun ada orang-orang percaya mengalami masa-masa sulit dan lain sebagainya, itu bukan dari Dia, tetapi itu adalah Allah menguji iman orang-orang percaya. Nah, nanti saya akan bicara panjang lebar soal itu, saudara-saudara. Nah, untuk membahas ayat Alkitab ini, saya ajak saudara perhatikan kitab Yakobus bersama-sama lebih dulu. Buka ayat Alkitabnya Yakobus. Nah, saya akan bagikan kepada kita dari ayat-ayat Alkitab ini, dari pasal ini, yaitu Yakobus pasal 1, mengenai sikap kita atau respon kita, atau apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya apabila ia mengalami ujian iman. Nah, adapun yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, yang pertama adalah memiliki penilaian yang benar terhadap masa-masa sulit atau terhadap pencobaan. Perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 2. Saya baca ayat 2 sampai 4 deh. Perhatikan Alkitabnya ya. Ayat 2 dulu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan amin. Nah, perhatikan saudara-saudara kalimat yang dicatat dalam ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Rasul Yakobus memberikan kepada kita nasihat supaya apabila setiap kali kita mengalami masa-masa sulit, apabila setiap kali kita mengalami masa-masa ujian iman, masa-masa pencobaan, yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa kita memiliki pandangan yang benar terhadap masa-masa sulit tersebut. Yakobus menasihati supaya kita memiliki penilaian yang benar terhadap masa-masa sulit tersebut. Penilaian yang benar atau cara pandang yang benar maksudnya adalah bahwa setiap kita harus meyakini bahwa masa-masa sulit, masa-masa sukar itu bukan bersumber dari Tuhan Allah. Walau kalimatnya berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalimatnya berkata anggap sebagai suatu kebahagiaan bukan menunjuk pada bahwa bahwa persoalan masa-masa sulit itu bersumber dari Tuhan Allah. Pencobaan itu bersumber dari Tuhan Allah, bukan. Sebab kalimat yang dicatat di dalam ayat 13 pasal 1 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, saudara-saudara, ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa perlu memiliki cara pandang yang benar, perlu memiliki penilaian yang benar terkait pencobaan, terkait masa-masa sulit yang terjadi. Masa-masa sulit itu bukan datang dari Allah. Makanya kalimat ayat 2 itu menggunakan kata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah adalah istilah yang sering dipakai berkaitan dengan penilaian terhadap sesuatu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, oleh karena itu belajar dari apa yang dikemukakan atau yang kita baca dari kitab ini, maka kita mengerti bahwa cara pandang kita terhadap persoalan, terhadap ujian, terhadap pencobaan, cara pandang kita harus dipastikan tetap benar. Itu bukan datang dari Tuhan Allah. Cara pandang yang benar itu maksudnya apa? Cara pandang yang benar itu bahwa masa-masa sulit ini, masa-masa sukar ini dapat mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Itulah yang dimaksud dengan cara pandang yang benar. Allah bisa mengubah masa-masa sulit tersebut. Allah bisa mengolah masa-masa sulit tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini cara pandang yang benar sesuai Roma 8 ayat 28. Apabila saya dan saudara adalah orang yang mengasihi Allah, kita terus-menerus berdoa melawan yang namanya pencobaan atau yang namanya masa-masa sukar yang dikerjakan oleh iblis. Apabila kita bangkit melawan semua itu dan kita percaya bahwa Allah bisa mengubah segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang sulit untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, cara pandang saudara ini akan membuat saudara berbahagia ketika berhadapan dengan masa-masa sulit, masa-masa sukar. Sebab apa? Setelah saudara melewati masa-masa sulit itu, saudara akan melihat kebaikan-kebaikan berikut yang datang. Saudara akan melihat hal-hal baik yang terjadi kepada hidup kita. Karena pada akhirnya Allah bisa mengubah apa yang dirancang oleh si jahat untuk membinasakan kita, mengkacau balaukan kita. Allah bisa ubah untuk mendatangkan kebaikan. Allah bisa ubah dan gunakan apa yang dirancang oleh orang lain untuk menghancurkan hidup kita, mengkacau balaukan hidup kita. Allah bisa ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di masa depan. Ini cara pandang yang benar, Bapak Ibu. Sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf.
Saudara-saudaranya berupaya untuk menguburnya, untuk membinasakannya. Tetapi kemudian Yusuf berkata, kamu merancang yang jahat padaku, tetapi Allah menggunakannya untuk kebaikan, kata Yusuf. Ini cara pandang yang benar. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah apabila kamu dianiaya, kamu jatuh kepada masa-masa sukar. Dan seterusnya, Matius pasal 5. Kenapa? Karena kita yang punya kerajaan Allah, kata Alkitab. Nah kemudian saudara-saudara, setelah kita melihat bahwa Alkitab ingin supaya kita memiliki penilaian yang benar terhadap masa-masa sulit ketika kita diperhadapkan pada ujian iman, maka yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan ujian iman adalah apa yang dicatat di dalam ayatnya yang ketiga, kitab Yakobus pasal 1. Perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 3. Kalimatnya berbunyi begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan kalimatnya berkata ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah saudara, jangan salah, Rasul Yakobus yang menulis kitab Yakobus ini telah lebih dahulu mengalami atau melewati berbagai-bagai masa sukar, berbagai-bagai pencobaan pada masa hidupnya. Jadi ketika Yakobus menulis suratnya ini, dia tidak sekedar berteori atau menyampaikan teori, melainkan dia menyampaikan apa yang telah dialaminya. Tujuan kenapa Yakobus menyampaikan surat ini kepada orang-orang percaya, tujuannya adalah supaya orang-orang percaya mempertahankan imannya ketika berhadapan dengan masa-masa ujian, ketika berhadapan dengan masa-masa sukar, ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan iman. Makanya yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan ujian iman, yang kedua yang kita lakukan adalah mempertahankan iman kita. Berbeda dengan tujuan atau serangan-serangan iblis, godaan-godaan iblis, cobaan-cobaan dari iblis, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tujuan iblis mencobai umat Tuhan adalah supaya umat Tuhan jatuh. Tujuan iblis menggoda atau mengkacau balaukan hidup umat Tuhan supaya umat Tuhan menjauh dari Allah. Tujuan iblis menyerang kita dengan berbagai-bagai persoalan, sakit penyakit, musibah, wabah dan lain sebagainya, supaya orang-orang percaya memisahkan diri dari Allah. Tetapi beda dengan tujuan ujian iman, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tujuan ujian iman itu adalah untuk membuat orang-orang percaya melekat dengan Tuhan Allah, untuk membuat orang-orang percaya erat persekutuannya dengan Tuhan Allah, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Abraham dan Ayub. Mereka orang-orang yang diperhadapkan pada ujian iman. Tetapi coba lihat, ujian iman itu membuat mereka lebih erat dengan Tuhan Allah, membuat persekutuan mereka lebih dekat dengan Tuhan Allah. Sampai-sampai Allah berkata tentang Abraham, sahabatku. Sampai-sampai disebut Abraham itu adalah sahabat Allah. Bicara mengenai eratnya persekutuannya dengan Allah setelah dia mempertahankan imannya ketika diperhadapkan dengan ujian iman. Begitu loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mempertahankan iman ketika kita berhadapan dengan ujian iman. Jangan justru membiarkan iman kita tergeletak dan kacau balau. Nah yang terakhir, yang ketiga, ketika orang-orang percaya diperhadapkan dengan ujian iman, sebab secara konteks kitab Yakobus ini sebenarnya sedang bicara mengenai ujian iman Bapak Ibu Saudara-saudara, atau pencobaan-pencobaan untuk menguji iman. Makanya dalam pasal 2 ayat 20, iman tanpa tindakan adalah mati. Jadi bicara mengenai iman dalam pasal Yakobus ini saudara-saudara. Nah yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan ujian iman adalah ayat 3, sekali lagi baca, perhatikan.
ayat 3. Coba satu orang membaca silakan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Tolong mic-nya. Atau saya ulang deh. Dengar. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan sekali lagi. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini bisa mispersepsi. Atau orang bisa salah paham dengan kalimat ini. Seolah-olah kalimat ini mau menjelaskan bahwa ketekunan atau kesabaran itu datang dari ujian. Karena kalimatnya berkata bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, dengar Bapak dan Ibu saudara-saudara, ayat Alkitab ini tidak sedang menyampaikan kepada kita bahwa kesabaran atau ketekunan berasal dari ujian atau berasal dari pencobaan. Bukan. Melainkan ayat Alkitab ini sedang meminta agar setiap kita menerapkan kesabaran, menerapkan ketekunan ketika berhadapan dengan ujian iman. Itu maksudnya, terapkanlah kesabaran, terapkan ketekunan. Jadi dari sini yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan ujian iman. Terapkan kesabaran. Terapkan ketekunan. Lah, kenapa kita diminta menerapkan kesabaran? Kenapa kita diminta menerapkan ketekunan, Bapak Ibu saudara-saudara? Karena kesabaran, ketekunan itu telah terdapat dalam diri setiap kita ketika kita percaya pada Yesus, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mendiami diri kita, maka pada saat yang sama buah roh yakni kesabaran ada dalam diri kita. Makanya ketika diperhadapkan dengan ujian, ketika diperhadapkan dengan kesukaran, ketika diperhadapkan dengan tantangan iman, yang harus kita lakukan adalah terapkan kesabaran, terapkan ketekunan, perlihatkan kesabaran ini pada saat-saat menghadapi ujian tersebut. Bukan menjelaskan bahwa kesabaran atau ketekunan itu lahir dari ujian, lahir dari persoalan atau pencobaan. Bukan. Apakah saudara melihat orang yang terus-menerus hidup dalam penderitaan mereka adalah orang paling sabar? Tidak toh. Kalau memang penderitaan, pencobaan, ujian adalah sumber ketekunan, kesabaran, harusnya supaya saudara menjadi orang Kristen yang paling sabar, berdoalah meminta supaya penderitaan terus-menerus datang. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang yang lebih sabar. Tetapi bukan itu kata Alkitab. Alkitab menjelaskan kesabaran itu adalah buah roh. Jadi ketika kita percaya pada Yesus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pada saat yang sama kesabaran masuk dalam hidup kita atau kita terima. Karenanya ketika ujian datang, sabarlah, perlihatkan kesabaran, perlihatkan ketekunan, sama seperti apa yang diperlihatkan oleh Ayub ketika menghadapi ujian iman. Dia hidup dalam kesabaran, walau dia diusir, walau dikatai sahabat-sahabatnya seperti apa dan macam-macam, dia sabar menghadapi semuanya. Kesabaran itu bukan berasal dari pencobaan, bukan. Ayat terakhir, coba perhatikan Roma pasal 15. Roma pasal 15. Firman Tuhan, ayatnya yang keempat. sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Perhatikan, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ketekunan atau kesabaran itu bukan berasal dari penderitaan, bukan berasal dari pencobaan, melainkan dari Tuhan yang telah memberikannya dalam diri kita ketika kita percaya, ketika kita lahir baru. Dan kemudian dari pengenalan kita akan firman Allah, dari pengenalan kita, pengertian kita akan kebenaran firman. Dari sinilah kesabaran itu datang. Makanya kesabaran itu buah roh.
Jadi bukan dari buah penderitaan dan lain sebagainya. Saya berharap ibu bapak di situasi-situasi seperti ini, jadilah, perlihatkanlah kesabaran. Dalam situasi berat ini, perlihatkanlah kesabaran. Pertahankan iman saudara. Di samping saudara perlihatkan kesabaran, pertahankan iman. Miliki penilaian yang benar terhadap masalah-masalah sulit ini, terhadap ujian iman ini. Jadi ini bukan tulah, jangan salah. Sekali lagi, ini bukan tulah. Keliru kita kalau menyebut wabah COVID-19 ini adalah tulah. Tidak. Tidak ibu bapak, ini bukan murka Allah, tidak. Murka Allah itu telah ditumpahkan kepada Yesus pada saat Yesus tergantung di kayu salib. Memang kalau melihat perjanjian lama, ada kalanya Allah murka, ada kalanya Allah melepaskan berbagai musibah. Tapi dengar, alasan kenapa Allah murka di perjanjian lama, melepaskan kemarahan-kemarahannya di perjanjian lama, karena dosa kan? Karena bangsa Israel berpaling dari Allah. Karena mereka keluar dari jalan-jalannya Allah, makanya Allah marah kepada mereka. Tetapi dengar, kemarahan Allah terkait dosa sudah dia tumpahkan dalam diri Yesus ketika Yesus tergantung dia di kayu salib. Oleh karena itu, jangan kita menjadi bingung lagi. Allah kita adalah Allah yang kadang kala Dia masih menyimpan kemarahan pada kita, tapi kadang-kala dia menyimpan kebaikan. Tidak, kita mesti konsisten. Dia adalah Allah yang maha kasih. Walau perjanjian lama menggambarkan dia marah pada bangsa Israel dan bangsa lain karena mereka tidak mengenal Allah, karena mereka menolak Allah, menolak hukum Allah. Tetapi Alkitab tidak pernah menyebut bahwa Allah itu adalah Allah maha pemarah. Selalu diperkenalkan Alkitab, dia adalah Allah yang maha kasih. Dan dengar berita baiknya, Yesus telah tergantung di kayu salib. Jadi kalaupun kita diperhadapkan dengan masa sulit, itu bukan berasal dari Allah. Yang pasti dia berasal dari iblis, makanya kita lawan. Kalaupun kadangkala Allah menguji iman kita, yang harus kita lakukan tetap memiliki penilaian yang benar terhadap masa sulit. Kemudian tetap mempertahankan iman. Lalu perlihatkan kesabaran, terapkan ketekunan. Karena di balik semua masa sulit itu, ada hal baik yang akan datang dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian.